Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang sejarah kerajaan Tarumanegara di era Hindu-Buddha. Kelompok 2 terdiri dari 4 anggota. Pertama, Lisna Nuraini, NPM 2121710504. Kedua, Nadia Putri Hamdani 2121711102. Ketiga, Rifa Siti Fauziah, NPM 2121711122. Keempat, Zaidan Zahir Bolonggodu 21217118. Isi konten kami pertama akan membahas histori kerajaan, kedua, unsur religi, ketiga, unsur kemasyarakatan, keempat, unsur peralatan, kelima, unsur mata pencaharian, keenam, unsur sistem bahasa, ketujuh, unsur sistem pengetahuan, kedelapan, unsur seni, dan kesembilan, peristiwa-peristiwa penting selama berdirinya kerajaan Tarumanegara. Untuk materi yang pertama, yaitu sejarah Tarumanegara, yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Zaidan Zahir Bolonggodu, NPM 2121711118. Yang pertama, letak geografis kerajaan Tarumanegara. Menurut para ahli arkeolog, letak kerajaan Tarumanegara berada di Jawa Barat di tepi sungai Cisadane, yang saat ini merupakan wilayah Banten. Kerajaan Tarumanegara berpusat di Sundapura, yang saat ini dikenal sebagai Bekasi. Wilayah kekuasaan kerajaan Tarumanegara hampir meliputi seluruh wilayah Jawa Barat dan Banten. Bahkan kerajaan Tarumanegara juga memiliki pengaruh besar pada kerajaan yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Asal-usul kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan sebuah kerajaan yang berada di Jawa Barat dan merupakan kerajaan Hindu tertua kedua setelah Kutai. Kata Tarumanegara sendiri berasal dari dua kata, yaitu Taruma dan Nagara. Taruma yaitu berasal dari kata sungai Citarum, karena terletak dekat dengan sungai Citarum, sedangkan Negara artinya kerajaan. Pada awal-awal abad 5 hingga abad 7 disebutkan bahwa kerajaan Tarumanegara berdiri dan berkembang pesat. Hal ini berdasarkan berita asing yang berasal dari Cina. Yang pertama, berita dari dinasti Sui menyebutkan bahwa telah datang utusan dari Tolomo atau Taruma yang terletak di sebelah selatan. Lalu berita kedua, berita dinasti Tang juga menjelaskan bahwa tahun 666 dan 669 Masehi telah datang utusan dari Tolomo atau Tarumain. Menurut naskah Wangsakerta, bahwa kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Jayasingawarman pada abad keempat Masehi. Jayasingawarman merupakan Maharesi yang mengungsi dari India akibat serangan dari kerajaan Magadha di daerahnya. Dalam naskah tersebut diceritakan bahwa Nusantara didatangi oleh pengungsi dari India yang secara pasti bahwa pengungsi tersebut datang dari kerajaan Pallava dan Calankaya di India yang sudah diserang oleh kerajaan Magadha. Ternyata salah satu rombongan pengungsi dipimpin oleh Jayasingawarman. Lalu setibanya di Jawa Barat, di dekat sungai Citarum, si Jayasingawarman ini mendirikan sebuah desa yang disebut dengan Tarumadesia. Lalu 10 tahun kemudian, ternyata penduduk Tarumadesia bertambah sehingga berkembang menjadi suatu kota atau negara yang disebut dengan Tarumanegara. Selanjutnya, raja-raja yang berkuasa di kerajaan Tarumanegara. Menurut naskah Wangsakerta, berikut ini merupakan raja yang dijelaskan pernah berkuasa di kerajaan Tarumanegara. Pertama, Raja Jayasingawarman. Jayasingawarman merupakan seorang pendiri kerajaan Tarumanegara yang berkuasa pada tahun 358 sampai 382 Masehi. Pada masa kekuasaannya, pusat pemerintahan dipindahkan dari Ratchapura ke kota Tarumanegara. Lalu yang kedua ada Dharmayawarman. Dharmayawarman merupakan raja yang kedua yang berkuasa di antara tahun 382 sampai 395 Masehi. Ia merupakan putra dari Jayasingawarman. Ia dimakamkan di tepi kali Candrabaga. Lalu yang ketiga ada Purnawarman. Purnawarman merupakan raja yang ketiga yang namanya tercantum pada beberapa prasasti pada abad kelima. Di dalam naskah Wangsakerta disebutkan bahwa ia memerintah dari tahun 395 sampai 434 Masehi.
Pada saat pemerintahannya berlangsung, ia membangun ibu kota baru yang dinamanya Sundapura, yang terletak lebih dekat dengan pantai. Di naskah tersebut juga dipaparkan bahwa kekuasaan Purnawarman meliputi 48 kerajaan daerah, membentang dari Salaka-Negara sampai ke Purwalingga di Jawa Tengah. Lalu yang keempat, ada Wisnuwarman yang memerintah pada tahun 434 sampai 455 Masehi. Lalu dilanjutkan dengan Raja Indrawarman yang memerintah selama 455 sampai 505 Masehi. Lalu selanjutnya ada Raja Chandrawarman. Raja Chandrawarman pemerintah dari tahun 505 sampai 535 Masehi. Lalu selanjutnya ada Suryawarman. Suryawarman merupakan raja ketujuh. Ia memerintah pada tahun 535 sampai 561 Masehi. Dalam kekuasaannya, ia melanjutkan kebijakan politik ayahnya, yaitu Raja Chandrawarman, dengan mengurus pemerintahan sendiri. Selain itu juga fokus ke daerah timur dengan dibantu oleh menantunya yang bernama Manikmaya. Ia mendirikan kerajaan daerah baru di Kendan, Nagreg, antara Bandung dan Limbangan, Garut, Jawa Barat. Lalu selanjutnya ada Kertawarman. Kertawarman merupakan raja yang ke-8. Ia merupakan seorang putra dari Suryawarman yang berkuasa selama 67 tahun dari tahun 561 sampai 628 Masehi. Selanjutnya ada Sudawarman yang memerintah dari tahun 628 sampai 639 Masehi. Selanjutnya ada Hariwangsawarman yang memerintah dari tahun 639 sampai 640 Masehi. Lalu selanjutnya ada Nagajayawarman yang memerintah selama dari tahun 640 sampai 666 Masehi. Lalu yang terakhir ada Linggawarman. Raja Linggawarman disebutkan di naskah Wangsakerta. Linggawarman merupakan raja terakhir yang memerintah pada tahun 666 sampai 669 Masehi. Karena pada saat itu pamor Tarumanegara sudah menurun, maka ia digantikan oleh Tarus Bawah yang merupakan menantunya. Lalu Tarus Bawah ini ingin mengembalikan keharuman zaman Purnawarman yang berkedudukan di Purasaba, Sundapura. Nah, pada tahun 670 Masehi, ia mengganti nama kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Hal ini pula yang menyebabkan Uretikan Dayun yang merupakan seorang cicik Manikmaya ini memisahkan diri dari kekuasaan Tarus Bawah dan mendirikan Kerajaan Galuh. Unsur kepercayaan. Pada masa kerajaan Tarumanegara, agama Hindu menjadi corak fikir raja yang memimpin pada masanya, yaitu Raja Purnawarman. Hingga akhirnya golongan-golongan masyarakat yang menganut agama Hindu hanya terbatas di lingkungan kerajaan saja, sedangkan sebagian besar masyarakat masih menganut keyakinan dari budaya asli masyarakat itu sendiri, yaitu animisme dan dinamisme. Meskipun terdapat perbedaan keyakinan di antara masyarakat yang hidup di lingkungan kerajaan Tarumanegara tetap hidup rukun. Hal ini berdasar pada berita yang disampaikan oleh Fasien pada abad ke-5. Bukti bahwa agama Hindu merupakan kepercayaan yang dianut pada masa kerajaan Tarumanegara dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, prasasti Ciarutan, yang terdapat lukisan dua telapak kaki yang dipercaya merupakan telapak kaki Wisnu. Yang kedua, sistem keyakinan Weda, yaitu ketika Raja Purnawarman memberikan 1000 ekor sapi kepada Brahmana. Yang ketiga, prasasti Jambu yang menjelaskan mengenai Raja Purnawarman yang dipercaya mirip dengan Indra atau dewa perang dan memiliki sifat seperti dewa matahari. Unsur kemasyarakatan. Kehidupan sosial di kerajaan Tarumanegara sudah teratur rapi. Hal ini terlihat dari upaya Raja Purnawarman yang terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Raja Purnawarman juga sangat memperhatikan kedudukan kaum Brahmana yang dianggap penting dalam melaksanakan setiap upacara di kerajaan sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. Unsur peralatan. Yang pertama ada prasasti Ciarutan. Prasasti ini ditemukan di Ciampea, Bogor.
Dalam prasasti Ciaruten terdapat telapak kaki dan ukiran laba-laba serta puisi yang berbahasa Sanskerta dan beraksara Palawa. Yang kedua ada prasasti Pasri Koleangkak. Prasasti Pasri Koleangkak ditemukan di Bukit Koleangkak di sebuah pegunungan Jambu, hingga akhirnya prasasti ini sering disebut sebagai prasasti Jambu. Dalam prasasti ini terdapat gambar telapak kaki yang di dalamnya memuji pemerintahan Raja Mulawarman. Selain itu, prasasti ini menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Yang ketiga ada prasasti Kebun Kopi. Prasasti Kebun Kopi ditemukan di Kampung Muara Hilir, Cibung Bulang. Dalam prasasti ini terdapat isi dalamnya, yaitu adanya dua kaki gajah yang disamakan dengan telapak kaki gajah kendaraan Dewa Wisnu. Yang keempat ada prasasti Tugu. Prasasti ini ditemukan di Kampung Batu Tumbuh, Bekasi. Tetapi untuk sekarang prasasti ini disimpan di Museum Jakarta. Isi dari prasasti Tugu yaitu menjelaskan tentang penggalian Sungai Gomati oleh Purnawarman dan penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja Diguru. Tujuan dari penggalian sungai tersebut adalah untuk menghindari bencana alam berupa banjir dan kekeringan. Yang kelima ada prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi terletak di lereng selatan Bukit Pasir Awi di Cipamingkis, Kabupaten Bogor. Dalam prasasti ini terdapat pahatan berupa gambar dahan dengan ranting, dedaunan serta buah-buahan, dan juga terdapat pahatan gambar sepasang telapak kaki. Prasasti Muara Cianten. Prasasti ini terletak di tepi sungai Cisadane dekat Muara Cianten. Prasasti ini terdapat pahatan pada batu besar. Peninggalan tersebut disebut prasasti karena terdapat goresan yang merupakan pahatan gambar sulur-suluran atau ikal yang keluar dari umbi. Yang terakhir ada prasasti Cidanghiang atau Lebak. Prasasti ini ditemukan di Kampung Lebak, di pinggir sungai Cidanghiang, Pandeglang, Banten. Unsur mata pencaharian. Dari beberapa sumber dan bukti-bukti, Kerajaan Tarumanegara memiliki unsur mata pencaharian perdagangan karena letaknya yang strategis berada di dekat Selat Sunda. Selain itu, masyarakat Tarumanegara juga bermata pencaharian sebagai seorang petani, di mana hal itu diketahui dari prasasti Tugu yang berisi tentang usaha pembuatan saluran air sepanjang 6.122 tombak atau sekitar 6,1 hingga 9,2 km. Selain itu, peternakan juga menjadi salah satu mata pencaharian rakyat Tarumanegara, yang dimana pada saat itu 1.000 ekor sapi yang diberikan oleh Raja Purnawarman kepada Brahmana menunjukkan ketertarikan hubungan yang sangat erat dengan sistem kepercayaan Weda. Prasasti pada masa Kerajaan Tarumanegara banyak didirikan oleh para pendeta dari golongan Brahmana. Bahasa yang terdapat dalam prasasti-prasasti tersebut adalah bahasa Sanskerta dan ditulis dengan huruf Palawa. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa pada masa Kerajaan Tarumanegara, bahasa yang digunakan adalah bahasa Sanskerta dan ditulis dengan huruf Palawa. Kerajaan Tarumanegara terkenal dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya hubungan antara Kerajaan Tarumanegara dengan India. Berbagai macam kemajuan India seperti agama dan budaya membuat Kerajaan Tarumanegara mampu memiliki kemampuan yang sama. Di antaranya adalah kemampuan dalam kemajuan teknologi, kepercayaan, kebudayaan, dan kekuatan dalam struktur masyarakatnya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur seni. Pada masa Kerajaan Tarumanegara ini, mereka dikenal dengan peninggalan prasasti-prasastinya. Di antara lain yaitu yang pertama adalah prasasti Ciaruten. Prasasti ini merupakan peninggalan pada Kerajaan Tarumanegara, dan juga terdapat tulisan seperti puisi India yang ditandai dengan sepasang telapak kaki. Yang kedua adalah prasasti Pasir Koleakan. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1854 dan juga terdapat tulisan di dalamnya. Yang terakhir adalah peristiwa-peristiwa penting pada masa Kerajaan Tarumanegara. Sebagai kerajaan yang memiliki masa kejayaan dan pada masa ini telah menghadapi peristiwa-peristiwa penting, di antara lain yaitu yang pertama adalah
Kerajaan Tarumanegara sebagai salah satu kerajaan di Indonesia yang menjadi sumber penyebaran agama Hindu. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara menjadi salah satu kerajaan yang memiliki banyak peninggalan prasasti-prasasti. Yang ketiga adalah Kerajaan Tarumanegara menjadi pencetus pertama nama Sundapura yang sekarang dikenal sebagai nama Sunda. Dan yang terakhir adalah pada masa pemerintahan Raja Candrawarman, banyak penguasa daerah yang menerima kembali pemerintahannya sebagai hadiah karena telah patuh pada Kerajaan Tarumanegara. Saya ucapkan terima kasih kepada perhatian teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.